Masih di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan saya juga ingin mengingatkan nih untuk Anda yang dari tadi pengen berpartisipasi, pengen bertanya, silahkan bisa kirim pertanyaan Anda lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonarFM92, atau bisa juga SMS dan WhatsApp ke 0812 112 9200, karena akan ada hadiah berupa buku ya. Ada 20 buku yang sudah dipersiapkan untuk 20 pemenang. Ini buku karya Pak Helmi Yahya, buku terbaru yang berjudul Bisnis Startup Primbon. Dia bilang jangan buka bisnis sebelum baca buku ini. Ya, kenapa Pak Helmi? Ya hanya untuk membuat orang hati-hatilah. Sebelum invest hati-hatilah, pikir dulu lah. Ya, jadi lebih baik menunda investasi ya daripada tertipu. Oke. Ya, nah, dari tadi saya notice Pak Helmi sering banget ya ngomong jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu. Kayaknya berapa kali Pak Helmi sampai tertipu. Tapi kita harus tahu dong, jadi dari setiap proposal bisnis barangkali yang jadi kan di bawah 10% kali. Iya. Ide-ide bisnis startup itu yang gagalnya banyak banget. 90% kali gagal gitu. Terus bagaimana caranya kita bisa bukan cuma waspada tapi bisa mengenali nih, kira-kira penipu itu ada ciri-cirinya nggak? Atau maksudnya sebuah investasi abal-abal itu ada indikasinya nggak supaya kita bisa kalau lebih kita orang finance, saya tahu Mary juga backgroundnya finance kan. Satu, no free lunch ya kan, nggak ada tuh yang namanya makan siang gratis gitu, nggak ada. Terus high risk kan high return. Jadi setiap kali ada investasi yang menjanjikan keuntungan besar sekali, pasti risikonya juga besar sekali. Ya, kadang-kadang hanya returnnya saja yang diomongkan. Resikonya tidak ada, kayak gitu. Jadi saya pernah juga mengatakan bahwa kalau nggak mungkin lah ada orang yang belum dikenal, tahu-tahu menawarkan kita bisnis yang sangat menguntungkan di atas bunga bank, ada yang berani memberikan 10% per bulan. Itu bisnis apa yang bisa menghasilkan 10% per bulan? Dia ngasih kita aja 10% per bulan. Artinya dia lebih dari itu. Bisnis apa? Ya, jadi menurut saya Anda harus question gitu. Jadi yang ada itu kan ternyata kan penipuan-penipuan dalam bentuk money game ya, Ponzi scheme. Uang itu jadi uang yang diberikan kepada Anda itulah berasal dari uang downline Anda. Celakanya itu adalah orang-orang yang Anda ajak, saudara Anda, tetangga Anda, yang tergiur melihat Anda berhasil. Tahu-tahu di bulan pertama berapa bulan Anda dapat mobil, dan itu menjadi word of mouth ke kampung dan semua orang ikut. Anda ajak orang itu dan dia ikut karena melihat contohnya Anda. Uang setoran mereka lah yang diberikan sebagai returnnya Anda, gitu. Dan itu terus berkembang, itu jadi Ponzi scheme. Tapi pada certain level ya, kalau itu udah menyentuh hampir bottom, itu kan it doesn't work. Iya, karena udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi gitu, berhenti. Dan itulah terjadi di Amerika pun kan gempar. Ya, jadi seorang Steven Spielberg yang hebat itu pun sempat terkecoh oleh Ponzi scheme. Itu udah lama. Ada orang imigran Itali namanya Ponzi yang memperkenalkan ini. Ya, jadi menurut saya kan di Indonesia juga banyak. Oke, tapi misalnya bukan cuma hanya bisnis keuangan nih, kan pernah juga nih Pak Helmi kan juga pernah tertipu bisnis batu bara waktu itu. Oh iya. Batu bara juga itu menarik ya. Nah, kan batu bara aja barang Tuhan bagi rata gitu kan. Iya benar juga ya. Gak boleh greedy. Itu benda ada dalam perut bumi, Mary. Oke. Nah, itu kan kalau misalnya tadi kan ngomong investasi, tapi bagaimana kalau sebuah kesempatan bisnis, kan contohnya kayak bisnis batu bara, bisnis apalah bisnis gitu kan, itu bentuknya kan usaha. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu ada potensi? Ya, makanya saya bilang kan ternyata tidak gampang ya. Jadi saya pernah curiga kepada semua orang karena saking seringnya saya tertipu gitu dalam berbisnis. Apalagi bisnis batu bara kan keras sekali. Ada yang batu bara itu kan ditanam tidak, dipupuk tidak, ya kan? Tahu-tahu tinggal ambil aja tuh barang yang udah diciptakan oleh Tuhan gitu. Ya, jadi itu sebenarnya waduh, itu godaannya luar biasa, melahirkan banyak sekali orang-orang yang mengambil keuntungan. Saya udah nggak mau, saya nggak mau nambang karena tangan saya kurang dingin untuk di bisnis tambang. Saya cuman waktu itu dapat kesempatan untuk membangun satu terminal cool ya, cool terminal, jadi satu pelabuhan kecil untuk loading batu bara gitu. Dan saya mencari investor. Saya udah dapat izin dari gubernur, dari wali kota, tinggal mencari investor. Pada saat itulah saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang saya katakan penipu itu. Ya, jadi sehingga saya kadang-kadang udah tahu tuh ciri-cirinya gitu. Oke, udah ada insting ya, karena banyak pengalaman saya dari itu ngelihat membuat insting. cara dia berpakaian, sepatunya apa aja saya udah tahu. Ya, cara dia berbicara gitu. Seorang kalau ada orang yang over promise gitu. Wah, saya pernah ini.
Dan drop name sebanyak, saya kenal ini, kenal ini, itu hati-hati. Ya, Oke. gitu. Itu salah satu. Ya, gitu. jadi terlalu overpromise, terlalu nyebutin semua nama juga disebutin. Ini gitu ya, cek Itu aja juga, gitu. itu tanda-tanda ya, Ada indikasi orang bukan yang- berarti betul. pasti seperti itu, tapi ya lebih berhati-hati. Ada orang yang menawarkan ini, itu, ya bisa ini, bisa itu, hati-hati. Oke. Banyak sekali contoh-contoh, dan ini yang jangan lupa. Apa? Seorang yang meminta uang di muka sekecil apapun itu pasti 90% nggak benar. Oke. 99% kali nggak benar. Ujung-ujungnya saya 3 kali pilkada kan saya ada cerita. Pada saat itu ada orang nawarin dana, inilah nggak perlu dikembalikan. Ujung-ujungnya ada uang proposal lah, harus nyetor inilah gitu. Kan saya bilang gimana mungkin? Saya ini butuh dana dari Anda minta duit dari saya. Yang fair itu Anda potong aja. Anda minta mau 10% potong gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau ada orang di depan-depan udah harus nyetor, hati-hati. Hati-hati ya itu ya. Salah satu tanda-tanda juga, simptom-simptom, gejala-gejala, hati-hati. Iya. Bagaimana mungkin ada orang yang mau membantu kita dana tetapi dia minta uang di muka. Uang fotokopi lah, masa dia uang fotokopi aja nggak ada. Ini belajar dari seorang dari Elmiah memang udah benar-benar banyak Karena kita sekali udah banyak ngalamin. pengalaman. Karena balamin benar. Dan kadang-kadang ya pengalaman itu yang mempertajam insting itu ya. insting gitu. Jadi kadang-kadang ya memang Tipsnya susah banyak untuk banget, dijelaskan Mer. tapi Jadi, bisa kelihatan. Kalau untuk orang yang drop name dia bilang, gue kenal sama ini, gampang. Apa? Cek aja sama orang yang dia sebut itu, Pak kenal ini, begitu dia nggak, drop. Langsung gitu ya. Kalau sekarang lebih enak lagi. Sekarang ada Google, ada Yahoo. Minta kartu namanya dia, ya, minta nama PT-nya dia, lu Google, lu ya, lu ketahuan. Oke. Jangan ngomong tinggi loh. Betul. Berarti kita juga harus do our homework Oh, iya. ya, harus nggak boleh malas Hati-hati, untuk nggak boleh malas. Jangan cepat ngecek percaya. PR. Makin manis omongan seseorang, bisa ini, bisa ini. Wah, gampang Pak, nanti saya bantu. Itu Iya. makin cenderung bahwa dia nggak bener. Bisnis itu nggak gampang kok. Iya. Nyari dana itu tidak gampang kok. Masa ya orang nggak ngecek kita gitu. Oh ya nanti saya bantu. Berapa dia harus bilang, oh gampang. Saya udah pernah bantu, dia nggak ngecek kita perusahaannya apa, rumah kita di mana. Ya dia nggak ngecek. Ujung-ujungnya cuma minta uang di muka. Iya. Nah, kalau sekarang nih ngomongin tentang minta uang, invest lah. Contohnya misalnya invest. Kan banyak sekali nih anak-anak muda yang mencoba dan membuat bisnis startup dan Ya. pasti kan mereka semua Fintech, ya. selalu mencari investor, betul, ya betul. kan? Nah, ada juga yang sebenarnya orang-orang yang karena apa ya, fear of missing out gitu, Ya. karena takut, aduh ini semua orang berbondong-bondong ke dunia ini, Ya, ya udah deh ya. gue invest deh, bisnis apapun itu baru mulai, udah gue invest aja, kita invest aja. Padahal bukan berarti sebenarnya startup itu mau menipu, cuma mungkin ya karena kurang baik atau kurang bagus sampai akhirnya ya investasinya tidak sebagus yang diharapkan. Ya, itu makanya dicek. Dicek ya. Dicek. Jangan terlalu cepat percaya. Termasuk orang-orang, kan saya bicara di buku saya bahwa yang namanya modal itu capital ada 4. Ada tangible tuh cash, gedung, kendaraan, equipment. Ya ada juga intangible itu kan personal brand, the power, network. Ada orang dapat saham karena dia punya power ya. Ada punya goodwill. Kalau saya punya personal brand, saya ada saham kosong gitu karena dia pakai nama, ada Helmi Yahya di situ. Tapi ada juga ide bisa juga menjadi modal gitu. Ya, tapi ide kan susah untuk proven gitu. Ya. Ya, jadi kadang-kadang ada orang, wah idenya dari gua nih, dia minta majority, yang nggak bisa lah. Yang berisiko lebih besar itu adalah orang yang punya duit gitu. Kalau gagal, ya yang paling rugi itu adalah orang yang invest gitu. Iya. Yang punya ide ya paling idenya tidak jalan, kan dia bisa pakai di tempat lain. Iya. Gitu. Jadi ada lagi skill pun, dengan skill pun Anda bisa dapat modal. Gitu. Jadi untuk Anda yang mencari pemodal, venture capital atau apapun gitu, saya berharap ya Anda harus buktikan dulu, kadang-kadang dimodalin dulu lah. Supaya ide ini not just paper idea. Oke. Tetapi udah jalan gitu, udah Itu punya sudah- database. itu sudah bikin udah punya prototipe-nya data, juga, udah punya prototype data. gitu. Baru nilainya akan tinggi. Gitu. Jadi banyak sekali sekarang venture capital cari, tetapi mereka udah cukup jeli. Iya. Ya, mereka juga cukup tahu, ini bisnis ini enggak deh. Mereka udah punya teknik, udah punya experience, mereka udah tahu bahwa ini bisa jalan, ini tidak. Jadi Iya. harus punya skill yang dahsyat banget. Idenya harus genuine, harus different banget, dan harus praktikal juga. Ada orang punya ide yang, waduh nggak karu-karuan. Kita pikir ini dan ditanya, kamu perlu modal berapa? Nggak tahu Pak, coba aja, nggak bisa gitu. Iya. Iya. Jadi do your homework gitu. Baru Anda orang yang invest akan membantu Anda. Dan saya katakan dalam buku saya,
ide, skill itu tidak mungkin majority. Ide, skill tidak mungkin majority. Ada Oke. ide, wah gue minta majority, enak aja. Iya. Ya. Jadi ujung-ujungnya tetap yang memberikan modal Iya, terbesar. terbesar. Ya, itulah Kalau harusnya majority. Anda punya option harus majority, mungkin harus diatur. Ya. Ya, kalau proven mungkin bisa nggak Anda bisa dalam satu klausul dalam kontrak dia punya option untuk buyback saham dengan Oke. menggunakan keuntungan. Oke. Baru jalan. Jadi banyak anak-anak muda dengan ide besar, wah harus mayoritas. Ya udah, lo kerjain sendiri aja. Ya gitu. Jadi tergantung ini juga ya. Kalau bisnisnya kecil mungkin masih bisa. Tapi kalau bisnis melibatkan kapital yang miliaran, Iya. Anda juga harus introspeksi. Dan berarti awalnya itu penting, sekali lagi balik ke Ya. agreementnya seperti apa, Betul. blueprintnya Make it seperti return. apa, make it return, Make it dan return. both party must be happy. Must be happy. Itu katanya Kalau Pak ada Helmi. yang tidak happy, nggak lama. Karena kalau di awal aja nggak happy, Oh, nggak lama. nggak lama. Di ujung nggak happy aja harus kita duduk bareng nih. Ya kadang-kadang ada agreement di depan jalan gitu, tahu di dalam perjalanan kan ada perubahan-perubahan. Iya. Misalnya Mary mau bersama saya semula mau komit, mau ngajar gitu, tahu menjadi sibuk gitu. Iya. Masa bertahan share-nya? Mestinya tidak. Jadi itulah juga pengalaman-pengalaman. Jadi semuanya harus terbuka. Everybody should be happy. Baru bisnisnya langgeng. Oke, nah ada salah satu nih di halaman 247 dari buku Bisnis Startup Primbon, katanya harus check your timing, karena katanya tuh bisnis itu ada waktunya. Ada waktunya gitu. Ada waktunya gitu. Ya. Oke. Ya, jangan sampai masuk ke bisnis yang udah di other side of the hill. Ya, jadi kadang-kadang kan ada latah nih, Per. Kadang-kadang lupa ngecek. Kayak dulu bisnis minuman bubble kan naik bener. Kalau sekarang Bubble Anda mau tea gitu masuk ya? ke situ, ya Iya. kan mikir-mikir loh. Oke. Bisnis yogurt gitu, sempat wah top dengan berapa brand yang hebat banget gitu. Sekarang kalau Anda ditawarin itu, bukannya ini udah ketinggalan gitu. Jadi banyak hal kayak gitu. Jadi Anda harus timing harus pas gitu. Jadi harus masuk ke bisnis, kita lihatlah kompetisinya udah berdarah-darah. Kan jangan pernah masuk ke red ocean ya. Iya. Red ocean gitu. Anda harus masuk ke blue Blue ocean. ocean, ya. Gitu. Saya beruntung karena saya berkali-kali memasukin bidang yang orang lain belum masuk. Oleh karena itu saya pernah dijulukin sebagai raja kuis. Oh, Kuis iya. belum menjadi ini, saya ini. Sampai Terus- saat ini loh, Oh, iya, bukan iya, masih masih raja Dan kuis lalu. reality show orang belum main, saya masuk. Dan Iya. saya menjadi pioneer. Keuntungan untuk menjadi pioneer itu gede banget. Tapi begitu meledak, yang lain ngikut, keuntungannya akan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi makin resiko kecil. untuk menjadi pioneer itu juga besar, iya. karena kan Oh, iya, yang oh, pertama nggak tahu, Iya. ini masih ngetes kan, Masih ngetes, pasar ngetes, suka ngetes. atau enggak. Ya makanya kalau supaya ini start with small, ya mulailah dari sesuatu yang kecil-kecil aja dulu. Oke. Jangan jor-joran gitu. Iya. Kalau berhasil baru push habis. Leveraging. Oh gitu, berarti apakah Pak Helmi termasuk orang yang risk taker? Ya, saya sangat risk taker. Tapi Oh, ya? karena saya akuntan, Oh, ya, iya. jadi saya sangat berhitung. Oke. Ya, saya udah dari awal sudah tidak ada prospek, ngapain? Iya. Ya check the market, check the timing, check your partner, hati-hati. Check your partner juga Oh, ya. hati-hati. Itu Berarti banyak penipuan, banyak kesalahan dalam berbisnis, kegagalan dalam berbisnis gara-gara kita merekrut partner yang salah. Wah, itu banyak sekali. Lebih dari 50% lagi-lagi bisnis itu gara-gara tidak mendapatkan partner yang benar. Iya. Yang saya bilang the business soulmate. betul itu setuju banget, karena saya jadi ingat sebuah ungkapan yang bilang you will never have a good deal with a bad partner. Ya. And the same time, when you have a good partner, mau bad deal seburuk apapun juga bakal turn out Maybe well we can gitu ya. save. Kita masih bisa save, masih bisa bisa di-solve save. gitu bisa ya. di-solve. Oke. Ya, nah untuk mencarinya tidak gampang. Ini kebetulan ada yang nanya ini dari Hedi. Pak Helmi, mana lebih baik nih, meneruskan bisnis keluarga, peternakan ya, atau memulai bisnis sendiri, fashion? Jadi nerusin bisnis keluarga yang udah sukses atau mendingan mulai bisnis sendiri? Ya tergantung apa skill dan passionnya dia lah. Gitu. Enggak suatu yang salah juga membesarkan bisnis keluarga. Iya. Ya kalau udah besar bisnis keluarga, kalau udah besar ya make it bigger lah. Iya. Kalau you start with your own business, ya fashion mungkin itu passionnya dia, tapi kan juga berdarah-darah. Ya fashion udah ada di mana-mana. Jadi tapi just follow your heart gitu. Ya ada orang yang nggak mau membesarkan bisnis keluarga karena dia tidak akan pernah bisa disebut gitu ya. Iya. Wah, yang disebut kakeknya lah, bapaknya lah, dia kan hanya sebagai penerus. Penerus yang baik itu juga bagus gitu daripada pemula yang gagal gitu. Iya, setuju. Jadi saya bilang, wah ini bisnis kakek gue ya, so what gitu loh. Iya. Siapa lagi yang mau melanjutin? Masa bisnis kakek lu, papa lu membesarkan berdarah-darah, lu tinggal gitu. Diserahkan ke orang lain gagal gitu kan berdosa juga dong. Iya. Jadi menurut saya itu bukan sebuah harga mati, tidak bisa itu. Jadi ask yourself. Jadi berdialoglah dengan
dirimu gitu ya. Iya, jangan hanya sekedar ikut-ikutan ikut-ikutan, ya, jangan cuma nggak enak ini bis bapak gue nggak bisa begitu gitu. Nah, sekarang kalau bagaimana sebaliknya nih, ada juga ini dari Santi. Gimana kalau justru keluarga yang kurang mendukung untuk berbisnis ya, mau bisnis tapi kurang dukungan dari keluarga, ini dari Santi. Iya, dialog lah. Komunikasi ya. Orang Indonesia dari dulu kan begitu, bapaknya pebisnis nggak sekolahan gitu, dan anaknya juga kan justru wah kamu sekolah enak sampai habis, jangan kayak bapak, bapaknya padahal kaya gara-gara itu ya kan. Jadi gara-gara bisnis itu, kadang-kadang bisnis di hutan, bisnis yang oli yang belepotan gitu. Jadi ada keluarga-keluarga tertentu gitu yang kadang-kadang kamu sekolah aja jadi dokter biar bisa nyuntik bapak gitu. Gitu kan. Ya jadi gitu, kamu biar nanti gampang cari kerja. Ya bapaknya bisnismen, wira swasta, ya, tetapi meminta anaknya sekolah supaya gampang nyari itu terjadi di keluarga-keluarga Indonesia gitu. Jadi dialog lah. Jadi orang tua saya pikir ya tunjukin aja. Kayak saya dulu. Tapi kan kalau dulu sempat ini nggak, keluarga mendukung nggak, atau pengennya kalau zaman dulu kan pengennya jadi mungkin PNS atau jadi jadi pekerja. Semua gitu. kayak gitu. Saya pernah diundang oleh Bank Indonesia untuk ngomong di Indonesia Timur. Semua orang pengen jadi PNS. Iya. Ya saya nggak tahu lah motivasinya. Bisa ditebak lah. Karena lebih nyaman, aman gitu kan, aman. terjamin. Tapi kan segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja. Ya, jadi Anda nggak bisa, nggak mungkin Anda kaya raya jadi PNS. Pasti bentar lagi kena KPK loh. Gitu. Jadi kalau Anda punya passion, pengen traveling ke seluruh dunia, pengen punya mobil mewah, ya harus berbisnis lah. Ya, jadi harus itu tawaran the sweetener jadi seorang businessman. Ada kemungkinan rugi, tapi kemungkinan untungnya juga ada. Kan seorang entrepreneur dan seorang yang berani take the risk untuk mendapatkan segala macam. Jadi asal neracanya seimbang ya, lihat kiri kanan. Oke, nah, jadi kalau Pak Helmi sendiri nih, kan banyak yang udah pernah ditekuni. Dunia entertainment juga pernah, bisnis juga, PNS banyak juga banget kan, bisnis juga, PNS juga, di properti juga. Nah sekarang juga sebagai motivator, pembicara, penulis. Sekarang di bisnis startup. Nah dari semuanya, yang mana yang Pak Helmi paling suka atau paling nikmati? I love to share gitu. I love to share. Saya adalah seorang yang suka sharing, memang udah waktunya. Ya gitu. Saya nggak dibayar aja ngomong, apalagi ini. Dan kebetulan saya punya pengalaman ya, punya hal-hal yang, dan saya adalah seorang public speaker gitu. Ada yang punya pengalaman, punya ilmunya hebat sekali, tapi dia bukan seorang yang delivery man yang bagus gitu. Bisa menjabarkan dengan baik, membuat jadi menarik, memotivasi. Saya puas gitu begitu bisa merubah orang, menginspirasi orang gitu. Itu kepuasan tersendiri. Apalagi I earn my living gitu from there. Sebagai pembicara, dan sekarang saya nulis buku ya. Jadi semuanya ya saya orang pikir saya masuk ke semua, enggak. Saya enggak masuk ke itu semua ada benang merahnya. Saya nulis buku, saya sebagai public speaker ya. Saya bikinkan co-working space supaya bisa saya punya tempat untuk nge-coach mereka. Saya juga invest di beberapa usaha anak-anak muda. Jadi semuanya ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Waduh. Tapi ada satu lagi nih yang harus Pak Helmi share di The Mary Riana Show, yaitu Love Letter for Indonesia. Nah, jadi inilah sesi Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Surat cinta untuk Indonesia dari Helmi Yahya. Indonesiaku, aku sempat tercekat ketika teringat akan ucapan Jonathan Nash, sang pemenang Nobel penderita schizofrenik. Ketika di tengah kegilaannya ditanya apa arti hidup oleh istrinya, dijawabnya, life is how to give track to the life itself. Artinya apa? Hidup itu adalah bagaimana kita meninggalkan jejak dalam kehidupan itu sendiri. Aku terhenyak dan bertanya kepada diri sendiri, sudahkah aku meninggalkan jejak kalau saya pernah hadir di dunia ini? Ya Allah, semoga apa yang sudah saya lakukan telah menjadi jejak kalau saya sudah tidak ada nanti. Mungkin karya-karyaku yang bisa menjadi inspirasi, mungkin orang-orang yang sudah saya berikan jalan untuk maju, mungkin anak-anak muda yang saya motivasi untuk menggapai citanya, mungkin pengalaman hidupku yang terus berjuang dari tiada menjadi ada yang kutulis menjadi buku bisa bermakna, dan beribu mungkin lainnya. Semoga itu menjadi jejak hidupku. Indonesiaku, hanya itu yang bisa kulakukan, terus berbuat, terus menginspirasi, terus berbagi. Saudara-saudaraku, sudahkah kita meninggalkan jejak dalam hidup yang kita lalui? Kalau saya, izinkan saya untuk mengatakan sudah, sekecil apapun jejak saya ada. Bagaimana Anda? Ayo, selagi sempat.
Yeay. Thank you buat love letternya. Dan saya yakin nih bukan hanya mungkin tapi sudah pasti para pendengar The Mary Riana Show malam ini terinspirasi dan belajar banget dari sharing seorang Helmi Yahya. Jadi thank you banget sudah mampir ke studio Sonora. Thank you sudah berbagi. Dan thank you juga nih untuk bukunya yang diberikan untuk 20 pendengar Sonora. Pasti dan sukses buat acaranya. Tanggal berapa sekali lagi? 27 April. 27 April tempatnya sudah ada? Di Smesco. Oke. Dan friend jangan kemana-mana, tetap di The Mary Riana Show karena saya akan kembali sesaat lagi dengan catatan inspirasi saya malam ini. Dan seperti biasa, inilah catatan inspirasi